Ini bagus juga ya. Gareth Jones. Judulnya Organizational Theory, Design and Change ya. Ini bagus nih. Dan relatif lebih baru perspektifnya saya lihat ya. Jadi teori organisasi berarti kan konsepnya, desainnya, perancangannya, dan change, bagian perubahannya. Itu bagian dari strategi ya, perubahan itu. Change-nya bagaimana perubahannya. Nah ini daftar isinya. Dan alhamdulillah kebetulan di internet available ya untuk bahan-bahan terkait dengan buku ini. Seperti slide-nya ada juga. Ini saya share ke teman-teman ya. Ini sudah saya share nih. Textbook-nya sudah saya share di Google Classroom. Dan juga slide terkait untuk pertemuan hari ini ya. Baik. Jadi ketika melihat buku ini, sudah dibagi 3 bagian. Part 1, konsep dasar organisasi dan lingkungannya. Jadi organisasi dianggap sebagai sebuah sistem ya, teman-teman ya. Di sini kita sedikit ulas ya, fokus dari keilmuan teknik industri. Teman-teman kan mungkin sudah pernah diajarkan di mata kuliah pengantar teknik industri, atau yang pernah ikut mata kuliah operations research yang satu ya, dengan saya di awal perkuliahan selalu ya mengingatkan tentang main focus dari teknik industri. Masih ingat nggak? Teknik industri itu apa? Coba ada satu orang yang bisa menyampaikan apa itu teknik industri. Kalau ditanya sama orang tuanya atau adiknya atau temannya, apa sih yang dipelajari teknik industri gitu, jawabannya apa? Teknik apa sih dia gitu penjelasannya? Ayo. Teknik industri itu ngapain? Ada 3 skill utama, masih ingat nggak? Kalau yang ikut PO1 dengan saya mungkin ingat. Apa yang dia pelajari dengan 3 skill itu dia mau ngapain? Masih ingat? Mendesain, mengatur, dan mengaplikasi, bukan sih Pak? Mendesain terus? Memanage sama mengaplikasi. Ya, hampir benar ya. Tetapi kalau kita bukannya kita ingin textbook ya strict kepada terminologi istilah yang ada di definisi standar ya, tetapi sebaiknya kita mengacu ke situ ya. Ada 3 skill. Udah betul yang pertamanya desain, merancang. Yang kedua apa? Memanage. Ada istilah yang lebih tepat. Memperbaiki, improvement. Improvement yang ketiga, improve. Yang kedua apa? Installation. Benar, install atau installation. Jadi desain dulu ya, merancang dulu. Kemudian setelah dirancang, rancangannya itu di-install, dipasang ya, diterapkan, diimplementasi. Setelah diterapkan, diimplementasi, dilihat ya enggak bagaimana hasilnya. Ya enggak? Tercapai tidak, efektif tidak, efisien tidak, optimal tidak. Ketika belum, diapain? Yang ketiga, diapain? Diimprove ya. Jadi mendesain, desain, install dan improve. Apa yang didesain, diinstall dan diimprove? Objeknya Sistem apa? terintegrasi. Betul ya. Jangan lupa nih, makanya setiap awal kuliah saya ulang-ulang supaya ini ingat terus tanpa harus melihat catatannya. Yang Anda desain, Anda install, Anda improve adalah sistem terintegrasi. Integrated system. Yang terdiri dari apa aja sistem terintegrasi itu? Manusia, mesin, material, metode, ya. sama Benar ya, brilian, benar. Jadi 4M. Man, machine, material, method ya. Money, 5M, sorry, 5M, money ya. 5M plus. Nah, tambahannya biasanya itu teknologi,
ya information technology, information system biasanya, atau information saja cukup, information plus energy ya. Nah, jadi 7 faktor ya di dalam sistem terintegrasi. Nah, kemudian supaya apa nih sistem terintegrasi ini didesain, di-install, di-improve, supaya apa? Menghasilkan apa? Supaya dapat Optimal bukan Pak? ya, kata kunci berikutnya adalah optimality. Ya, mendapatkan hasil yang optimal, optimal result ya. Itu kata-kata kunci di dalam teknik industri, teman-teman ya. Selebihnya dengan apa? Dengan menerapkan keilmuan eksak ya, eksakta seperti matematika, ya, fisika, kimia ya. Termasuk engineering, terapan ilmu terapan dari eksak tadi, dan juga ilmu sosial ya, termasuk manajemen, ekonomi, psikologi ya, dan lain sebagainya. Tapi kata-kata kuncinya keywords tadi itu ya. Apa namanya? Mendesain, merancang, improve, install, improve ya, sistem terintegrasi 5M dan plus information dan energy untuk menghasilkan optimal result ya. Optimal result itu bisa bermakna efektif, efisien, ya, produktif, dan sebagainya. Oke, atau kalau dalam konteks produk, better product berarti ke kualitas, ya, cheaper product berarti ke harga, cost, biaya murah, ya, harga rendah, dan faster di dalam memproduksinya, termasuk di dalam merespon kebutuhan pasarnya, termasuk mendeliver si produk atau servisnya itu, ya. Banyaklah kalau mau dikembangkan kemana-mana bisa. Tapi intinya itu ya, keywords dari teknik industri. Diingat terus, kalau lupa nanti kita review terus setiap awal kuliah atau di tengah-tengah kuliah ya, kalau diperlukan. Baik, nah sekarang terkait dengan mata kuliah OMPI ini ya. Kemarin kita di 5 pertemuan awal sudah membahas tentang manajemen ya nggak? Manajemen konsepnya, termasuk strateginya. Ya, dan di dalam manajemen itu kemarin sudah manajemen ya, sekarang organisasi. Kita bahas lagi konsep dasarnya ya. Kemudian nanti ada desain, merancang organisasi. Ya, berarti teman-teman sudah melihat nih, wah ada kata desain, rancang. Ya. Is it part of an industrial engineering skills or not? Ya kan? Ini adalah bagian dari skill teknik industri ya nggak? Rancang. Oke, how to design organizational system misalnya, atau structure atau culture ya, atau strategi. Ya, strateginya, culture-nya, strukturnya gitu ya. Nah, jadi ketika ketemu kata desain ini, teman-teman sudah melihat, oh iya, berarti saya seorang teknik industri itu harus bisa merancang organisasi, ya enggak? Bukan sekedar menjadi bagian dari organisasi saja, ya, bisa perusahaan ya organisasi itu ya. Bisa apapun, yayasan, bisa IMTI termasuk misalnya. Ya. Nah, Anda harus punya kemampuan sampai merancang, mendesain, kemudian apalagi menginstall ya enggak? Rancangan organisasinya Anda install, Anda implementasi, Anda terapkan, dan juga Anda apain? Improve ya enggak? Si rancangan itu ya. Oke. Baik ya, ini sedikit pengantar. Saya kaitkan dengan ngapain kita belajar ini sebagai seorang teknik industri ya. Baik. Ini buku teksnya. Jadi isinya ini ya. Anda melakukan eksplorasi anatomi ya. Bagian-bagian dari tubuh buku ini. Nah, kita bagi ada part 1, part 2, part 3. Part 1 ada 3 chapter nih, konsep dasar. Part 2 tentang desain. Apa yang didesain itu? Lihat, di dalamnya itu cuma 2 sebetulnya, teman-teman ya. Secara umum.
yang didesain dari organisasi. Apa itu? Yang pertama struktur. Struktur itu seperti badannya, raganya, fisiknya ya, struktur itu. Yang satu lagi culture-nya. Culture itu kultur, budaya, itu nyawanya. Ya. Atau yang struktur itu hardware-nya kalau di istilah IT ya. Yang kultur atau culture atau budaya ini adalah software-nya gitu ya. Jadi dua-duanya harus ada, penting. Oke. Nah, baru kemudian strategi. Nah, strategi itu bagian dari nanti strategi itu akan mempengaruhi struktur dan kultur ya. Ya, jadi desain dari struktur dan culture pun bagian dari strategi gitu ya. Oke, dan merancang pun ada bagian dari strategi gitu ya. Karena ini kita sedang membahas ada aspek manajemennya. Kalau teman-teman ingat fungsi atau proses utama di dalam manajemen, masih ingat kemarin ada 4 apa saja? Teman-teman? Ayo. Kalau enggak di-ignite, enggak saya trigger dengan pertanyaan, teman-teman nanti cuman jadi penampung, kolektor informasi saja. Jangan ya. Oke, kalau jadi kolektor informasi, Google lebih hebat daripada kita, ya enggak? Memori komputer lebih hebat dari kita, ya enggak? Mereka bisa menyimpan informasi yang banyak dan precise, tepat gitu. Tapi kalau brain kita nih, otak kita, pikiran kita, jangan difungsikan hanya sekedar untuk memori, menaruh atau menyimpan data ya, collect information saja. Harus dipakai untuk analyze, ya enggak? Menganalisa, mensintesa dan sebagainya. Oke. Jadi jangan cuma menghafal maksud saya ya. Oke. Jadi apa? 4 fungsi di manajemen apa saja? Planning, Ya, betul. Kori? organizing, Ya, controlling, boleh ditaruh di situ. Terus? leading, sama Ya. Ya. Betul ya. Ingat aja POLC ya. POLC atau POLC bisa atau POAC bisa ya. Silakan mana yang lebih mudah mengingatnya. Planning, organizing, leading, controlling ya. Nah, di situ yang kedua tuh ada organizing. Organizing. Kita yang sekarang kita bahas kan organisasi, ya enggak? Berarti organizing itu mengorganize ya. Itu prosesnya, mengorganize itu, mengatur itu. Ya. Toolnya apa? Alatnya apa? Organisasi, ya enggak? Kata bendanya, organize kan verbnya, ini noun-nya ya, kata bendanya organisasi itu. Organizing adalah verbnya ya. Jadi Anda mengorganize dengan menggunakan tool organisasi ya. Jadi organisasi adalah tool, alat untuk mengorganize gitu aja ya. Pemahaman sederhananya ya. Oke. Jadi supaya manajemen ini berjalan, ada planning, organizing, kemudian leading, controlling, maka harus ada organisasinya, ya enggak? Di dalam organisasi itulah kemudian manajemen itu berjalan. Seluruh fungsi manajemen yang 4 itu berjalan di dalam organisasi ya. Jadi organisasi itu adalah toolnya, alatnya untuk melaksanakan manajemen. Oke? Nah, ini di apa namanya slide-nya, teman-teman. Slide-nya itu adalah sama dari Gareth R. Jones, ya, bukunya sama ya, dari Gareth Jones. Slide-nya pun dari situ ya. Saya cari-cari dapat, alhamdulillah nih ya. Nah, ini slide pertama topiknya adalah organisasi dan efektivitas organisasi sesuai dengan silabus kita ya. Nih, lihat di sini. Oke, sekarang saya buat analogi dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ada orang yang jualan, ya misalnya apa ya, berwirausaha lah. Misalnya tukang bakso.
dia sendiri saja keliling gitu ya. Itu bisa nggak disebut organisasi? Teman-teman. Nggak bisa, Pak. Enggak, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia Karena dia sendiri, Pak. Kenapa sendiri nggak bisa disebut organisasi? Karena organisasi itu mencakup banyak orang dari divisi masing-masing. Ya, betul ya. Karena kata mengorganize sendiri ya itu sudah membutuhkan ya necessarily dia butuh yang namanya apa? Kumpulan ya. Himpunan. Himpunan apa? Oke, kita lihat di sini dari definisinya. Alat ya yang digunakan. Jadi organisasi adalah alat yang digunakan ya oleh siapa? Oleh people ya, oleh manusia untuk mengkoordinasi ya tindakan-tindakan mereka, mengkoordinasi, mengatur tindakan-tindakan mereka to obtain something they desire or value ya, untuk meraih sesuatu yang ingin mereka dapatkan, yang berharga gitu ya, yang mereka inginkan. Ya. Nah, kemudian organisasi ini provide goods and services, barang dan jasa. Dia mempekerjakan orang, employ people ya. Kemudian mereka juga menggunakan apa? Manusia dan sumber daya lainnya ya untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, kemudian pada dasarnya organisasi ada untuk menciptakan nilai, ada create value. Nah, value creation ini ya itu adalah menjadi alasan dari keberadaan sebuah organisasi, sebuah alat yang namanya organisasi. Jadi tadi ketika saya analogi ambil contoh tukang bakso, dia sudah melakukan create value nggak? Value creation nggak si tukang bakso itu? Saya tanya ke teman-teman. Sudah belum? Kan di sini organisasi ada untuk menciptakan nilai. Nah, tapi si tukang bakso sendiri belum organisasi. Tapi dia sudah melakukan create value belum? Value creation sudah dilakukan belum? Apa itu value creation? Salah satu ada provide goods and services. Nilai di sini maksudnya adalah sesuatu yang bernilai itu kan bisa dalam bentuk barang atau jasa, ya enggak? Value itu, manfaat lah. Ya. Sesuatu yang bernilai. Sehingga orang kemudian mau tukar nilai dari sesuatu itu dengan sesuatu yang lain, itu uang misalnya, price ya. Ada harganya. Nah, saya tanya ke teman-teman tukang bakso sudah, meskipun dia belum menjadi organisasi, sudah melakukan value creation belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Jadi ketika disebutkan organisasi ada untuk menciptakan nilai, bukan berarti tanpa organisasi tidak bisa menciptakan nilai ya. Betul nggak, setuju? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. jadi kita bisa menciptakan nilai, menghasilkan produk dan jasa tanpa organisasi bisa. Ya nggak? Sendirian pun bisa gitu. Jadi untuk apa? Organisasi di sini katanya untuk menciptakan nilai. Berarti value creation kita di situ ada perbedaan dengan value creation kalau kita tanpa organisasi, ya nggak? Nah, contoh tadi tukang bakso, dia sendiri, dia bisa menghasilkan nilai, value, membuat bakso, produk menjualnya, ada servisnya di situ ya, melayani si pelanggan, ada. Tapi teman-teman lihat di situ, kalau kita ambil satu parameter, ya, yaitu jumlah atau volume porsi bakso ya, mangkok bakso yang bisa diberikan. Karena dia sendiri yang mengerjakan, berapa banyak yang bisa dia jual dalam satu hari, ya enggak? Value-nya itu kita lihat, parameter dari value-nya. Berapa banyak mangkok bakso yang bisa dia jual. Mungkin Anda bisa menebak, ya paling 100, ya enggak? Atau 200, atau maksimum berapa, 500 lah, ya enggak? 500 mangkok. Kalau 1000 gimana? 1000 mungkin boleh jadi dia sudah kelengar sendiri, udah nggak mampu, ya enggak? Capek. Betul? 2000 mungkin nggak mangkok? Wah, makin nggak mungkin, ya nggak?
Berat lah dia, dari menyiapkannya, dari mulai membelinya, segala macam ya. Nah, jadi value creation di saat belum memiliki organisasi, tools, organisasi, alat organisasi, yaitu hanya dia melakukannya sendiri, ya. Dengan ketika dia membuat organisasi, mengembangkannya menjadi sebuah usaha, di mana dia mempekerjakan orang, employee people, ya enggak? Dia rekrut karyawan yang bisa bantu dia, ya enggak? Dan juga sumber daya yang lain, ya. Mungkin nanti ditambah tempat, ya. Enggak cuma didorong atau cuma tempat kecil, tapi dia diperbesar, ada resource lain yang terlibat. Maka value creation-nya akan berubah, akan bertambah, ya enggak? Akan mengalami multiplikasi, pelipatan. Yang tadinya hanya bisa meng-create maksimum 500 porsi, sekarang bisa 1000 porsi, bahkan mungkin 2000 porsi. Jadi kelihatan di situ ya. Kalau si tukang bakso itu punya desire, keinginan untuk menaikkan omsetnya, volume penjualannya, berarti dia apa? Butuh, ya enggak, kepada organisasi. Dia harus merancang organisasi, ya enggak? Merancang organisasi dan memanage organisasinya supaya bisa meng-create more value yang lebih lagi. Value ini tadi product or services, ya, itu nanti kan ujung-ujungnya kemana, teman-teman? Ujung-ujungnya ke menghasilkan apa? Profit, ya kan? Jadi buat customer itu value-nya berupa produk atau jasa yang mereka konsumsi, manfaatnya mereka dapat. Buat si bisnismennya, ya, atau produsennya, dia bisa mendapatkan value apa? Revenue atau profit, ya kan? Begitu. Ya, jadi value itu di situ maksudnya. Baik. Jadi paham ya, keberadaan organisasi itu ya untuk mengembangkan atau menciptakan value creation yang lebih besar, ya. Karena dibantu oleh faktor-faktor enabler, namanya enabler itu yang membuat jadi lebih mampu, ya. Enablers, ya. Oke, jadi dari sini teman-teman sudah paham dong ya, kenapa harus ada organisasi, ya, untuk meningkatkan value creation. Nah, value creation itu apa sih? Create value atau value creation itu ya, kalau di skemakan ya, ada input, ada proses, ada output nih. Proses itu conversion, ya, ada output. Skema IPO, ya. Oke, itu yang disebut value creation atau transformasi conversion itu, ya. Nah, ini jadi kita ada nyambung dengan sistem, ya. Jadi organisasi itu, kalau teman-teman melihat organisasi, bayangkan ya seperti sebuah sistem, ya. Sistem itu punya komponen, ya. Jadi dia tuh kumpulan dari komponen-komponen sistem, ya, komponen-komponennya, elemen-elemennya yang bekerja sama, ya enggak, untuk mencapai tujuan. Itu sistem. Nah, bentuknya bisa terlihat dalam wujud organisasi, ya enggak, sistem itu. Organisasi lihat. Tapi memang salah satu saja organisasi itu, ya. Sebenarnya kalau sistem bisa lebih luas, enggak cuma dalam bentuk organisasi. Tubuh manusia pun bisa punya sistem, ya enggak? Sistem pernapasan, sistem pencernaan gitu. Tapi contoh objek, ya, bentuk sistem itu sangat mudah dilihat dalam contoh organisasi. Ya, di dalam organisasi ada proses value creation yang terdiri dari apa? Ada input, ada proses, ada output, ya. Kemudian dia dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Dia pun bisa mempengaruhi lingkungan, ya, bukan cuma dipengaruhi, affected, tapi juga bisa influence, ya, atau affects environment, ya, gitu. Oke. Dia bisa mengambil resource dari lingkungan, dia juga bisa memprovide something ke lingkungan, ya enggak? Lingkungan di sini bisa customer, ya, market, bisa macam-macam nih. Nah, di sini ada rinciannya. Ya, bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai, ya, meng-create value.
Dia butuh input. Ya, inputnya apa saja? Dia ngambil dari lingkungan input ya, ada raw materials, ada yang tadi kita sempat bahas, ada 5M, ada termasuk customer ya, human resources, dia merekrut karyawan ya, segala macam dari lingkungan. Ada prosesnya, nah proses internal yang terjadi transformasi itu ya, mengubah input menjadi output, itu namanya proses. Butuh alat, mesin ya, butuh resource ya, segala macam di sini, skill, metode dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian masukkan output. Ini tadi lingkungan nih, dia mensupply input nih lingkungan. Apa aja, ada customer, shareholder, supplier, distributor, government, competitors ya. Government memberikan regulasi, aturan-aturan. Nah, output dihasilkan kembali ke lingkungan nih outputnya ya, dalam bentuk produk akhir, jasa, barang atau jasa, bisa dalam bentuk keuntungan ya, dividen, salary, gaji ya, value kepada stakeholder termasuk customer ya, manfaat dari produk, barang dan jasa misalnya gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman sekarang udah paham ya. Pertama, what is organization, aspek what-nya, apanya ya, organisasi itu apa. Kemudian organisasi itu kenapa ya, why, kenapa dia harus eksis. Tadi sedikit sudah kita singgung ya. Dan yang nanti yang terakhir how-nya. How itu berarti bagaimana kita merancang organisasinya ya. Jadi 3 aspek itu yang teman-teman perlu kuasai. Nah, jadi alasannya kenapa organisasi eksis tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, untuk meng-create more value ya. Ya. Nah, ini di rinciannya di sini adalah di sini disebutkan di sini nih, people working together to produce goods and services. Ya, mereka bekerja sama untuk memproduksi barang dan jasa, create more value, ya enggak? Menciptakan nilai lebih, manfaat lebih, than people working alone, ya enggak? Daripada dia bekerja sendiri. Ya enggak? Tadi saya sampaikan kalau bekerja sendiri, dia bisa, he was able, berapa yang bisa dijual? 200, maksimum 500. Tapi ketika dia bikin usaha, mempekerjakan orang, employ people, maka dia bisa menjual more, ya enggak? Bisa menjual sampai 1000 porsi, misalnya gitu ya. Nah, ini alasan, why-nya, kenapa organisasi itu harus ada, harus dibentuk, harus dibuat. Nah, alasan lainnya apa nih? Rinciannya nih ya, sebenarnya rinciannya. Ada 5 alasan katanya. Ya, rincian dari why-nya, kenapa organisasi harus ada. Pertama adalah untuk meningkatkan spesialisasi dan pembagian labor. Ya, labor itu tenaga kerja ya, buruh. Jadi ada spesialisasi. Nah, tadi misalnya kalau ketika sendiri tukang bakso itu dia semua yang dari belanja dia, ya enggak? Dia yang mengolah bahan bakunya sampai kemudian jadi adonan setengah jadi, kemudian sampai dia masak mungkin ya, diolah jadi bakso jadinya, yang lain-lain juga ya, mie-nya dan sebagainya lah, bumbunya ya, semua jadi generalis gitu, bukan spesialis lagi, dia generalis nih, semua dia kerjakan. Tidak ada pembagian pembagian pekerjaan ya enggak? Nggak ada pembagian pekerjaan, semua dikerjakan sendiri ya. Jadi siapa mengerjakan apa itu di situ nggak kelihatan pembagiannya, jadi semua dikerjakan sendiri ya. Disebutnya CEO juga teman-teman ya, CEO, tapi singkatannya bukan Chief Executive Officer, tapi apa singkatannya CEO yang ini, yang tukang bakso work alone, bekerja sendiri, singkatannya apa? Chief Everything Officer, ya enggak? Dia mengerjakan semuanya sendiri. Tapi biasanya kalau startup ya, biasa seperti itu nggak apa-apa. Nah, kalau dia ingin create more value ya, maka dia harus create organization ya, harus bikin. Jadi di situ nggak jelas. Tapi kalau dia employ people, ada yang dibagikan, nih kamu tugasnya belanja, ini kamu tugasnya nanti malah ini ngiris ya, ngiris gitu, kemudian ini yang adon, ada yang ini, nanti ada yang tugasnya masak, ada yang tugasnya nanti setelah jadi, ada yang melayani, ada yang jadi kasir segala macam. Nah, itu kan ada
pembagian pekerjaan.